Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kita patut mensyukuri, kita wajib mensyukuri atas nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat. Sebelum kegiatan dimulai, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mas Nan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di pagi hari ini saya akan melaksanakan praktik layanan klasikal. Terima kasih perkenalan saya. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini kalian lebih akrab dengan saya dan kegiatan di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Silakan teman-teman kalian dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, saya akan mengabsen. Adle ada? Hadirah, Pak. Akmal? Ada. Aprilia Wulandini? Ada, Pak. Argo? Ada. Dini? Hadirah. Dwi Amelia Putri? Hadirah. Faid Ibrahim? Hadir. Ica? Hadirah. Ilham? Ada. Muhammad Irfan Ali? Hadir. Materi saya adalah belajar efektif dan efisien. Tujuannya mampu menerapkan keterampilan dan manajemen waktu untuk pengelolaan tugas melalui pembuatan jadwal harian. Ini tujuan dari kegiatan ini. Tujuan dari layanan ini. Ini capaiannya. Peserta didik mampu mengkategorikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar. Peserta didik mampu menyusun strategi belajar efektif dan efisien. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu merencanakan dan merancang cara belajar yang efektif dan efisien. Ini tujuan dari kegiatan layanan ini. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh mendalami materi, mendalami kegiatan ini, saya ingin mencoba ice breaking untuk kalian semua. Ini gambar apa? Orang sudah Kulkas. kulkas. Orang membuka kulkas. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Pertama buka kulkasnya, masukkan gajahnya, tutup kulkasnya. Bagus. Yang lain? Gak muat. Kamuan. Sama Pak. Sama apanya? Yang lain coba. Tinggal dimasukkan, Pak. Tinggal dimasukkan. Oke, baik. Ini saya maksudkan itu untuk kalian mencoba jangan berpikir sulit, ya. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Ya tinggal dibuka kulkasnya, masukkan gajahnya. Itu cara berpikir yang efektif dan efisien. Pertanyaan kedua, bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Gajahnya dikeluarin dulu baru masuk. Buka pintunya, keluarin gajahnya, masukin Hmm. jerapahnya, tutup kulkasnya. Bagus. Kalian itu harus mulai berpikir dewasa, berpikir yang secara menyeluruh. Itu ya. Coba sekarang kalian lihat ini. Ini gambar apa? Gambar orang di pinggir danau.
Pohon. Betul. Janin. Yang lain? Ada Apa gambar tadi? bayi di Bayi. gambar bayi. Gambar bayi. Ada yang tadi menyebutkan gambar Janin. janin ya, janin. Betul. Terus yang lain? Ada lagi? Air. Apa? Air. Betul. Yang lain? Pohon. Pohon. Betul. Saya melihat kalian sudah mulai berpikir abstrak. Saya melihat kalian sudah berpikir abstrak. Kenapa demikian? Karena kalian sudah bisa melihat ini secara menyeluruh. Kalau dilihat secara head to head, memang ini seperti orang di pinggir pantai. Ini ada batu, ini ada air, ini ada pohon-pohonan, ini ada pohon. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, kita lihat secara menyeluruh, ini seperti gambar janin dalam kandungan seorang ibu. Ini yang saya bangga terhadap kalian. Itu ya. Iya. Baik. Saya lanjutkan. Saya akan mencoba memutarkan sebuah film pendek. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ya, diperhatikan ya. Perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu Ya, nanti pengetahuan. tugas. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Coba diperhatikan. Iya, ini siapa coba? Edwin Santoso. Semangatnya luar biasa ya. Iya. Sedang apa ini? Assalamualaikum, Bang. Salam, iya. Sedang apa ini? Sedang belajar. Sedang ulangan. Terlihat bagaimana anak ini? Bisa mengerjakan gugup. Kebingungan. Gugup, kebingungan, gelisah, tidak bisa mengerjakan ya. Ya. Nah, Mir, bangun. Iya, Pak. Mana Astagfirullah. nama jawabanmu? Waktu sudah selesai. Tapi punya saya belum selesai. ayo diperhatikan lagi. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Kalian ingat-ingat kata-kata terakhir dalam film pendek tersebut. Harusnya aku Belajar. Belajar, Pak. Belajar. Bagus. Iya. Belajar. Saya lanjutkan
untuk share screen saya untuk materi. Ini ya. Untuk persepsi, apakah cara belajar kalian sudah efektif? Ini ya. Pertanyaannya, apakah cara belajar kalian sudah efektif? Nah, dari film pendek tersebut, nanti kalian mencoba menyimpulkan bagaimana cara belajar anak tersebut. Ya, nanti tugas kalian sebagai lembar kerja peserta didik, kalian nanti menyimpulkan cara belajar anak tersebut. Persepsinya, apakah cara belajar kalian sudah efektif? Ini sebuah pertanyaan ya. Namun sebelum itu, saya ingin menyampaikan dulu, belajar itu apa? Menurut para ahli, belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Ini pengertian belajar ya. Nah, ini belajar dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Contoh, seorang anak yang ingin bisa berjalan, maka ia mulai dilatih oleh orang tuanya dari mulai merangkak, berdiri, dituntun untuk mulai melangkah, yang pada akhirnya si anak bisa mulai berdiri dan mulai sedikit demi sedikit melangkahkan kakinya, dan kemudian ia mulai dapat berjalan dengan sempurna. Ya tidak? Ya tidak, anak-anakku? Iya. Iya. Baik. Demikian juga bila peserta didik ingin mengetahui melalui proses yang disebut proses belajar. Apa? Proses belajar akan menghasilkan perubahan yang bersifat intensional atau disengaja, positif, aktif, efisien, efektif, dan fungsional. Kreatif. Ini ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Demikian juga bila peserta didik ingin mengetahui serta dapat memahami sesuatu dengan baik, maka dia harus mulai proses yang disebut proses belajar. Apa? Belajar. Ya, coba diulangi lagi. Proses belajar. Proses belajar. Nah, proses belajar akan menghasilkan perubahan yang bersifat intensional, yaitu disengaja, positif, aktif, efisien, efektif, dan fungsional. Itu ya. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa, Bisa. Pak. Bisa. Bisa, Baik. Pak. Oke. Saya lanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yang pertama adalah fisik atau jasmania. Artinya, apabila secara umum kondisi seseorang dikatakan sehat, maka akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar. Ini namanya faktor fisik. Apa? Faktor apa? Faktor fisik. Fisik. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang kedua yaitu faktor psikis atau kejiwaan. Faktor apa? Kejiwaan. Bagus. Artinya kondisi kejiwaan seseorang dalam belajar kurang stabil, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasilnya. Contoh, siswa diliputi rasa takut. Ya,
diliputi rasa takut, cemas, adanya konflik batin, adanya kekecewaan, dan gangguan psikis lainnya. Ini juga mempengaruhi hasil belajar kalian. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang selanjutnya yaitu adanya niat. Apa? Adanya Niat, ya betul, atau kemauan yang muncul dari dalam diri individu itu sendiri. Yang ketiga, yang keempat, yang mempengaruhi hasil belajar adalah kecerdasan. Apa? kecerdasan. Baik. Faktor kecerdasan ini sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang. Seseorang yang mempunyai IQ normal antara 100 sampai 110 menurut hasil psikotes, maka ia disimpulkan akan mampu mengikuti belajar di sekolah-sekolah umum dengan lancar selama ia tidak mengalami gangguan-gangguan lainnya. Gitu ya, ini adalah faktor bawaan. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang selanjutnya atau yang kelima yaitu faktor minat. Faktor apa? Minat. Faktor Baik. Minat juga menentukan aktivitas dan hasil belajar seseorang. Minat adalah tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Apabila seseorang dalam belajarnya sudah tidak mempunyai rasa ketertarikan yang kuat terhadap objek yang dipelajari, tentunya aktivitas dan hasil belajar yang dicapai juga tidak optimal. Ini berlaku kebalikannya. Maksudnya apa? Ketika minatnya tinggi, maka hasilnya akan maksimal. Bisa dipahami ya? bisa, Pak. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang keenam yaitu motivasi. Apa? Motivasi. Baik, motivasi. Motivasi adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai suatu hasil tertentu. Untuk mencapai apa? Hasil tertentu. Hasil tertentu. Motivasi bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang. Misalnya, belajar adalah suatu kebutuhan untuk masa depan. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah atau eksternal adalah dorongan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya faktor dari luar. Contoh dari orang tua atau dari keinginan. Alangkah baiknya seseorang memiliki motivasi internal yang kuat sehingga aktivitas dan hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Kalau yang bisa dipahami, saya lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang selanjutnya yaitu kondisi eksternal. Kondisi eksternal itu apa saja? Yang pertama adalah sarana dan prasarana, yang kedua adalah lingkungan sekitar. Apa? Sarana dan prasarana. Yang kedua? Lingkungan sekitar. Sarana dan lingkungan sekitar. Betul, baik. Sarana dan prasarana itu apa? Sesuatu yang dibutuhkan demi menunjang hasil belajar kalian. Karena sekarang di situasi pandemi COVID-19, maka yang kalian butuhkan adalah laptop, Android, dan yang tidak kalah pentingnya adalah internet. Ya enggak? Iya. Baik. Lingkungan sekitar. Lingkungan di mana individu tinggal dan lingkungan bermain individu akan sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar. Ada 3 hal yang mendukung terhadap cara belajar yang efektif, di antaranya
Nih, satu belajar mandiri. Belajar mandiri itu apa? Sebuah Itu sebuah inisiatif sendiri, bukan belajar sendiri. Bagus. Belajar mandiri yaitu sebuah konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri. Ya, belajar atas inisiatif sendiri. Bukan belajar sendiri loh ya, beda ya. Ini yang namanya belajar mandiri. Yang kedua, media belajar. Sebuah sarana kita yang akan membantu kita dalam belajar karena kita membaca dan mempelajari dari media itu. Sehingga kita tinggal memahami hal tersebut. Ini juga butuh kita cari sesuai apa yang akan kita pelajari. Bagus. Media belajar adalah sebuah sarana yang akan membantu kita dalam belajar. Karena kita membaca, mempelajari dari media belajar tersebut. Sehingga kita tinggal memahami hal-hal tersebut. Ini juga butuh kita cari sesuai apa yang akan kita pelajari. Bisa dipahami? bisa, Pak. Baik, yang ketiga yaitu strategi atau cara belajar. Apa? Strategi belajar sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang ingin dicapai. Bagus. Strategi atau cara belajar. Strategi atau cara belajar yaitu strategi belajar efektif sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang ingin dicapai. Strategi belajar efektif sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang ingin dicapai. Itu bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bagus. Ini dari tujuan khusus yang tadi saya sampaikan di depan, saya ingin menyampaikan cara belajar yang efektif dan efisien. Nah, cara belajar yang efektif dan efisien itu seperti apa? Cipta suasana belajar yang nyaman. Suasana belajar yang nyaman. Yang pertama yang harus kalian lakukan untuk belajar efektif dan efisien yaitu ciptakan suasana belajar yang nyaman. Maksudnya apa di sini? Maksudnya apa? Ada banyak cara untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman. Tergantung gaya belajar yang sesuai dengan diri Anda. Ya, ada yang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang belajar di suasana keheningan. Kalian berusaha menciptakan suasana belajar yang paling nyaman menurut kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, apa? Merangkum materi pelajaran atau buat Merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Ya. Kegiatan ini sangat penting. Kenapa? Karena jika Anda membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Nah, solusinya bagaimana? Untuk mempelajari buku, carilah intisari dari pelajaran tersebut, kemudian dipahami. Ide pokoknya, Pak. Ide pokoknya, betul. Ide yang bagus itu. Jadi selain kita menciptakan suasana yang nyaman, kita mencari ide pokok dari apa-apa yang kita pelajari. Kita mencari intisari dari apa yang kita pelajari. Kemudian kita baru mencari sesuatu yang menjadi pelengkapnya. Ini cara belajar yang efektif. Kemudian yang ketiga apa? Metode mempersingkat atau modifikasi menyerupai nama sesuatu. Metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Ya. Untuk mempermudah hafalan, Anda bisa menggunakan singkatan-singkatan. Ya, ini untuk mata pelajaran yang sosial ya biasanya ya. Itu kan ada hafalannya ya. Kita bisa menggunakan singkatan-singkatan nama yang hampir mirip untuk mengingat materi.
Cara ini sangat efektif digunakan dan otak tidak terbebani dengan hafalan-hafalan yang berat. Ini sebuah strategi bagaimana cara kita belajar yang efektif. Kemudian yang keempat, Mengingat yang dipelajari. mengingat yang dipelajari. Setelah belajar beberapa waktu, tutuplah buku pelajaran tersebut. Ya, ini saya contohkan. Setelah saya belajar pelajaran tertentu, kita sudah belajar beberapa waktu, tutup buku tersebut. Ya, Anda bisa memejamkan mata untuk menggambarkan yang sudah kalian baca. Paham tidak maksudnya? Paham. Pak. Bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan yang kelima. Cara belajar yang efektif dan efisien adalah apa? Belajar rutin tapi jangan lama. Jangan lama. Belajarnya rutin. Ditentukan saja 1 hari 30 menit. Atau ditentukan saja 1 hari 10 menit. Atau ditentukan saja 1 hari 15 menit untuk satu mata pelajaran yang ada di dalam jadwal pelajaran pada hari itu. Jadi kalau 1 hari ada 6 mata pelajaran, berarti 10 menit kali 6. Begitu. Belajar rutin tetapi jangan lama-lama. Dengan rutin belajar, Anda akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah Anda pelajari. Yang perlu Anda lakukan adalah belajar rutin dan jangan terlalu lama. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kita lanjutkan. Cara belajar yang efektif adalah belajar dengan memahami, bukan menghafal. Apa? Belajar dengan memahami. Bukan menghafal. Ya, hal yang sering dilakukan oleh siswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Ya tidak, kurang tepat dan kurang efektif. Untuk lebih efektif adalah dengan cara memahami teori pelajarannya. Yang sering terjadi kan dihafalkan rumusnya ini apa, rumusnya ini apa. Nah, jangan, tetapi dipelajari dulu. Dipahami dulu bagaimana cara menghitung luas, bagaimana cara menghitung sudut, bagaimana cara menghitung panjang, bagaimana cara menghitung lebar dan lain-lain. Ini harus dipahami dulu. Dipahami dulu, bukan dihafal tapi dipahami. Bisa dimengerti ya anak-anakku ya? Bisa, Pak. Baik. Kita lanjutkan yang ke-8. Belajar dengan apa? Belajar dengan praktik dan latihan. Bagus. Mempraktikkan semua materi yang pernah diajarkan oleh guru akan membuat Anda jauh dari kebosanan dan membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Ini. Yang ke-9 apa? Cara belajar yang efektif dan efisien. Coba dibacakan. Cara berkelompok. Berkelompok atau daring. Belajar secara berkelompok ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seorang yang dilakukan secara terencana agar individu dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bagus. Manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan yang dilakukan secara terencana agar individu dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Contoh, kapan waktunya kalian belajar? 1. Kapan waktunya kalian membantu orang tua? Pentingkah manajemen waktu? Manajemen waktu itu sangat penting
Karena kalau tidak dimanage dengan baik dan benar, dengan tepat, maka jadwal belajar kalian akan kacau balau. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa. Baik. Pertanyaan saya muncul, haruskah aku disiplin? Harus. 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 Baik. Disiplin merupakan Harus. perasaan taat dan patuh dalam melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya, atau dengan kata lain suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab sudah seharusnya dilakukan. Ini kita ke kata tanggung jawab. Aku harus bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak. Kalian bertanggung jawab terhadap diri kalian. Kalian bertanggung jawab sebagai seorang pelajar. Kalian bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Dari presentasi saya cukup sekian. Sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, nanti saya akan membuat evaluasi proses dan juga evaluasi hasil di mana di Google Classroom. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerjanya apa? Pertanyaan yang pertama, saya ulangi, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara belajar anak di dalam film pendek tersebut? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien? Tugasnya kalian tulis di selembar kertas, ya, di selembar kertas, lalu kalian foto, dikirimkan ke Google Classroom setelah saya menuliskan tugas untuk materi cara belajar yang efektif. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Sebelum saya akhiri, dibaca bersama-sama yang keras. I love you, Mom. I love you, Mom. I love you, Mom. Love you, Mom. Bagus, cukup. Love you, Mom. Dan marilah kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Silakan M. Aska memimpin dengan doa. Silakan teman-teman kalian dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa penutup Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Jangan lupa saya berpesan kepada kalian senantiasa kalian menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, berolahraga, dan makan makanan yang bergizi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.